내가 본부장님의 제일 큰 비밀이 될게요. Ini Mineta akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 7, mari kita review. Kim Shin Won benar-benar jatuh cinta. Ia ingin melupakan Hajin, tapi tanpa sadar kakinya selalu saja melangkah menuju Sulobar. Namun ia selalu berbalik dan tak berani menemui Hajin lagi. Sedangkan Juyeon tak peduli meski penampilannya masih menjadi dirinya sendiri. Ia pun menarik Sojong dan mengatakan jika ia sudah ingat semua dan itu adalah kisah pertamanya. Baru mau mengakui panjang lebar lah ada gangguan karena situasi mereka kini berada di ruang baju ganti. Sojong pun keluar berpura-pura memilihkan baju untuk pasangan kencannya dan Juyeon menyelinap pergi. Sebetulnya sang pasangan kencan ingin bertemu lagi, tapi Sojong menolak. Ditambah kini Juyeon yang sudah berpakaian normal mendatanginya dengan alih ada pekerjaan penting. Akhirnya Sojong kegerahan dan terlihat bingung di hadapan teteh cantik. Ia seperti menyangkal perasaannya. Kenapa Sojong jadi kipas-kipas gerah begitu? Ternyata tadi secara resmi Juyeon meminta maaf karena sudah melupakan kisahan mereka. Dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Lah Sojong jadi salting mendengar pengakuan itu. Ia pun buru-buru pergi sedangkan Juyeon mah cuma bisa mesem-mesem saja. Karena Sojong pasti malu. Sojong jadi tak bisa tidur. Sungguh tak mungkin. Karena Ban Juyeon itu seumuran adiknya. Tetapi saat mendapat pesan dari Juyeon, Sojong malah senang. Pokoknya bikin bingung. Sedangkan si bocah naga dia kesemsem banget sama Sojong. Terus menunggu jawaban pesan dari Sojong. Tapi ia harus sabar. Namun keesokan harinya, seharian Sojong malah sibuk sendiri untuk menghindari Ban Juyeon. Pokoknya segala cara Sojong menghindari berpapasan dan bertatapan dengan Juyeon. Sojong bahkan membuat daftar kekurangannya Juyeon untuk menyangkal perasaannya, agar ia tak bimbang lagi. Tapi itu semua tak berhasil. Dan akhirnya ia tersadar jika Ban Juyeon bukanlah orang sembarangan. Ia adalah penerus Yong Sung Group. Sojong langsung tertampar realita jika mereka itu berbeda level. Dan akhirnya ada kesempatan untuk keduanya bertemu. Sojong langsung menampar Juyeon dengan realita karena faktanya ia adalah seorang pewaris. Apakah ia mampu memamerkan hubungan keduanya kelak di hadapan banyak orang? Tentu tak bisa kan. Juyeon pun langsung terdiam mendengar perkataan yang memang fakta itu. Ban Juyeon pun jadi lemas karena mengingat perkataannya Sojong. Sedangkan Kim Shin Won datang dan ujungnya mereka saling menggalau dengan masalah percintaannya masing-masing. Gawat, sang nenek mendapat laporan jika ruang bacanya Ban Juyeon mencurigakan. Nenek tentu tak tinggal diam. Beliau mengajak sekretaris kepercayaannya untuk segera pergi ke rumah Juyeon. Sedangkan Juyeon kini sudah berdandan rapi dengan sangat keren. Ia masuk ke sebuah resto dan terkejut karena Sojong sedang bersama seorang pria. Tanpa pikir panjang ia langsung masuk dan eng. Ternyata ia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Karena itu adalah adiknya Sojong. Dan ayah pun juga ada di sana. Kenapa Juyeon sampai nekat mengikuti Sojong? Karena ia tadi sempat mendengar Sojong akan bertemu seseorang di sebuah resto. Juyeon mengira ia sedang janjian dengan teman kencannya yang tempo hari. Ya karena sudah terlanjur begini, sekalian sajalah makan bersama seperti sebuah keluarga katanya. Namun Juyeon harus bergegas karena tiba-tiba mendapat panggilan jika nenek akan ke rumahnya. Ia pun langsung kalut. Sojong yang tahu akan situasi genting itu, ia mencoba menenangkan Juyeon dan mereka memutuskan harus mencoba untuk mengulur waktu. Susah payah Shin Won menghindari Hajin, tapi namanya jodoh ya pasti bertemu lagi. Tapi mereka hanya menyapa sebentar, Hajin pun langsung tancap gas. Keduanya bisa bertemu karena Juyeon tadi telah mengutus Shin Won untuk mengulur waktunya nenek, sedangkan Sojong meminta tolong pada Hajin. Sengaja banget parkir sembarangan agar mobil yang ditumpangi nenek tak bisa lewat.
Sedangkan Juyeon dan Sujong mereka mengemas barang-barangnya Juyeon. Tapi tak cukup waktu karena kini nenek sudah ada di depan rumah. Juyeon akhirnya menghadapi nenek dengan raut wajah tegang. Si nenek pun langsung inspeksi ke ruang baca itu. Nenek bingung, padahal ruangan ini terlihat normal saja. Dan akhirnya nenek pun menemukan sesuatu, yaitu foto keluarganya. Sungguh hal yang terlarang. Nenek pun langsung murka karena Juyeon tak berhak untuk merasa sedih. Dan jika bukan karena dirinya, anaknya kini pasti ada di hadapannya, bukan hanya sekedar foto belaka. Sebetulnya foto itu untuk mengelabui nenek. Juyeon memang sengaja menyimpan foto itu, meski tahu hal itu dilarang. Sujong hanya bisa mendengar percakapan nenek dan cucu itu di balik ruang rahasianya. Ia pun jadi merasa iba. Dan setelah nenek pergi, Sujong kini mendengarkan cerita Juyeon. Jika kedua orang tua Juyeon mengalami kecelakaan saat mengantarkan ia ke pameran manga. Dan itu semua adalah salah dirinya. Maka untuk menebus kesedihan nenek, ia bertekad untuk menjadi penerus ayah. Selama ini Juyeon merasa kesepian karena merasa tak dicintai. Ia jadi menikmati di dunianya sendiri, yaitu hobi-hobinya itu. Makanya saat Sujong mengatakan jika ia boleh menyukai hal-hal yang disukai, Juyeon jadi berharap lebih dan akhirnya Juyeon pun menyatakan cinta. Selama ini ia berhasil menutupi hobi-hobinya, tapi ia tak bisa menutupi rasa sukanya lagi pada Sujong. Sujong pun jadi bimbang dan barang-barangnya Bang Juyeon ternyata diangkut ke gudang rumahnya Sujong. Kini Sujong merenungi perasaannya pada Juyeon. Sebetulnya itu bagaimana sih? Dan akhirnya Sujong memberanikan diri. Ia terus berlari menuju rumahnya Juyeon. Tapi Juyeon tak ada di sana. Dan setelah dicari ke sana kemari, akhirnya keduanya bertemu juga. Dengan serius Sujong bertanya, apa tak masalah? Karena kelak hubungan mereka akan menjadi penghalang suksesinya sebagai pewaris Yongsung. Tapi kata Juyeon itu tak masalah baginya, asalkan ada Sujong di sisinya. Dan akhirnya Sujong menyatakan diri jika ia akan menjadi rahasia terbesarnya Juyeon. Wah, perasaan Juyeon akhirnya gayung bersambut. Kini keduanya pun meresmikan hubungan mereka dengan Ki Se-an. Dan episode 7 pun berakhir di situ.